Yes, kita harus tetap mengalirkan semangat karena api Roh Kudus itu menjadi milik kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa ini dengan iman, dengan menaruh tangan kanan kita di dada. Kita akan sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silakan duduk keluargaku di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang kiranya boleh menguatkan, meneguhkan kembali kita, bahkan juga masih tentang Roh Kudus, ya, masih tentang Roh Kudus yang menjadi bagian dari umat-umatnya yang dicurahkan bagi kita pada hari Pentakosta. Dan kita mau ketika pencurahan Roh Kudus yang diberikan kepada semua umat manusia, kata firman Tuhan, tidak ada dari satupun kita yang terlewatkan dengan pencurahan kuasa Roh Kudus itu. Haleluya. Kita mau supaya Roh Kudus konsisten. Ketika dibaptis Roh Kudus memang hanya satu kali. Baptisan Roh Kudus hanya satu kali, karena yang pertama, di mana-mana yang pertama selalu satu kali. Nggak pernah ada yang pertama itu 2 kali. Betul keluargaku? Tetapi bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu tetap penuh di dalam kita? Itulah yang mau setiap hari di dalam hidup ini boleh konsisten. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, walaupun mungkin jalan hidup kita itu naik turun, tapi kita akan tetap bersama-sama menghadirkan Roh Kudus untuk tetap full di dalam kita. Haleluya. Ibarat baterai handphone, ya. Memang kalau dia dipakai ada kalanya dia low, bahkan bisa sampai empty, kosong. Tapi kalau sudah mulai ada tandanya, biasa kan? Kalau misalnya kayak handphone saya nggak tahu handphone keluargaku Bapak Ibu ya. Kalau dia sudah harus di-charge, memang ada tandanya, ada pengingat. Baterai tinggal 20% dan warnanya sudah berubah jadi kuning. Ada warning, udah harus di-charge. Supaya apa? Supaya jangan nanti tiba-tiba mati. Begitu kita teleponan, tiba-tiba mati. Nanti orang yang sedang teleponan sama kita mulai overthinking. Kenapa ini? Jangan-jangan kenapa gitu kan? Jadi kalau misalnya sudah mulai berkurang, harus langsung di-recharge. Haleluya. Supaya tetap full. Dan inilah yang kita mau, supaya setiap jemaat pemenang, ya, seperti pujian tadi juga, kita adalah pemenang. Tidak ada di antara kita yang diciptakan Tuhan bukan pemenang. Dari awal penciptaan saja Tuhan memang sudah jadikan kita pemenang. Haleluya. Maka dalam kehidupan kita, pada akhirnya kita semua adalah pemenang. Jika kita tidak menjadi lelah, kata firman Tuhan, kita semua akan menuai ketika kita tidak menjadi lemah, kata firman Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Haleluya. Sekali lagi, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membawa kebenaran firman Tuhan bahwa pemabuk nggak masuk surga. Masih ingat kan? Di dalam kitab Wahyu bahwa pemabuk itu nggak masuk surga. Dan di sini diingatkan lagi bahwa janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ya, memang di bagian lain firman Tuhan katakan, minumlah sedikit anggur agar baik pencernaanmu. Sedikit ya.
pemabuk dosa. Bahkan firman Tuhan katakan pemabuk tidak masuk surga. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang ingin saya bahas di sini adalah kata penuh. Lawan penuh apa, keluargaku? Lawan penuh apa? Kosong. Ya kan? Lawan penuh kosong. Dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah mengalami yang namanya kekosongan, kehampaan. Datang ibadah, bahkan lebih sakitnya sampai pelayanan. Ya, tapi kita mengalami kekosongan. Kita mengalami kehampaan, rasa tidak nyaman, gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera, gak ada sesuatu yang membuat kita berharap, gak ada yang membuat kita kuat. Kok kayaknya kosong, kok kayaknya semua yang saya lakukan selama ini, aktivitas saya itu seperti rutinitas. Saya pernah mengalami masa-masa seperti ini, keluargaku. Ketika pelayanan itu terlalu banyak, ya, setiap hari harus ke gereja. 7 hari Tuhan ciptakan, 8 hari saya harus ke gereja. Saking harus melayaninya. Dan saat itu benar-benar saya merasa bahwa pelayanan yang saya lakukan itu rutinitas. Saya merasa hanya saya harus lakukan karena saya harus tunduk pada pimpinan saya. Tapi benar-benar saya nggak mengalami Tuhan. Nggak mengalami keintiman dengan Tuhan. Hanya sekedar melaksanakan, selesai, sudah. Saya nggak merasa ada impact-nya untuk saya. Saya merasa kok kayaknya saya justru nggak mengalami sesuatu dengan Tuhan. Saya nggak mengalami jamahan Tuhan. Tapi saya tetap ibadah. Bahkan lebih parahnya, saudara, saya melayani. Dan keluargaku tidak usah malu. Pelayan-pelayan Tuhan saja, hamba-hamba Tuhan kalau mau jujur, gembala-gembala sekalipun pasti pernah mengalami hal ini. Dan ini bukan sesuatu yang memalukan. Kalau Tuhan masih izinkan, ini sesuatu yang memang lumrah terjadi. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bukan tetap di dalam kebiasaan-kebiasaan itu. Tetapi seperti saya katakan di awal tadi, ketika baterai handphone kita sudah mulai tidak menunjukkan gejala-gejala full, kita harus segera charge. Supaya apa? Supaya bisa dipakai dengan sempurna. Nah, sekarang firman Tuhan ingatkan bahwa hendaklah kita penuh dengan roh. Kita kemarin sudah berdoa, dan saya harap jangan hanya menunggu doa 10 malam. Tetapi setiap hari kita berdoa yang sudah dibaptis Roh Kudus dengan berbahasa roh. Setiap hari harus hidup di dalam pimpinan roh. Bagaimana caranya supaya kita penuh dengan Roh Kudus? Tentunya dalam hidup sehari-hari kita izinkan kuasa Roh Kudus itu benar-benar menjadi pemimpin di dalam hidup kita. Menjadi penolong, menjadi sesuatu yang mendahului kita ketika hendak melakukan apapun. Tetapi kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keadaan penuh dan kosong ini tidak terlihat dari luar. Bisa saja masing-masing kita di sini wadah hatinya sebenarnya menjerit, ingin dipenuhi sama Roh Kudus, ingin dituntun sama Roh Kudus, tetapi tidak terlihat dari luar, saudara. Kalau saya boleh contohkan, saya minta 2 orang. Ini contoh ilustrasi yang sangat sederhana. Dasko sama, biar bajunya beda, yoga aja deh. Kalau saya boleh contohkan, ini 2 wadah hati kita. Coba hadap ke sana. Andai ini adalah wadah hati kita. Coba di sebelah sana satu, sebentar. Yoga di sana. Iya, Dasko di sini. Ini wadah hati kita. Sedada. Dari luar tidak terlihat. Pegang lebih tinggi. Kalau lihat dari sana, sebelum tadi keluargaku tahu ini berisi apa kosong, tahu nggak ini berisi apa kosong? Tidak kan? Sampai kita nanti akan lihat kedalamannya, betul? Saat ini kita nggak tahu ini berisi atau tidak. Inilah wadah hati kita masing-masing. Nah, sekarang coba tunjukkan, apakah berisi? Kosong.
Ini keadaan hati kita ketika kita pertama kali sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita sudah dijamah oleh Tuhan, segala sesuatu yang tidak beres di dalam hidup kita sudah bereskan dengan Tuhan. Dan saat ini hati kita murni, siap untuk diisi oleh Tuhan, siap untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, siap untuk dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi masalahnya adalah keluargaku dalam Tuhan. Bukan masalah ingin diisi atau tidak, tetapi apa yang mengisi hati kita. Amin. Haleluya. Ini wadahnya sama, orangnya sama. Kita gak bisa lihat, sampai nanti kita bisa lihat kedalaman hatinya. Sampai masing-masing kita, bahkan kita sesama kita pun tidak akan bisa melihat kedalaman hati sesama kita. Betul? Tetapi kita harus tahu apa yang sebenarnya saat ini mengisi hati kita. Ketika kita sudah dipulihkan, firman Tuhan beberapa waktu lalu yang kita dengar adalah ketika roh iblis, roh jahat itu sudah keluar dari dalam diri kita. Iblisnya keluar, tetapi iblisnya itu tetap berjalan berkeliling untuk mencari tempat yang tandus untuk dia bisa masuki. Tetapi iblis tidak menemukannya, sehingga dia akan kembali. Saudara, bukan orang jahat di luar sana yang menjadi sasaran iblis, tetapi yang hatinya justru sudah dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara dan saya sebenarnya adalah incaran terbaik iblis untuk diisi dengan sesuatu yang najis. Karena saat itu hati kita sedang kosong. Ketika kita melakukan sesuatu dengan benar di hadapan Tuhan, kita akan melihat nanti efeknya berbeda. Ketika kita tidak memperlakukan hati kita dengan benar, saudara, wadah kita diisi dengan sesuatu yang tidak benar. Kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, tetapi kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hati kita mulai diisi dengan sampah. Di sana ada sakit hati. Di sana ada dendam. Mulai kita pelihara. Di sana ada kekecewaan. Di sana ada kemalasan. Di sana ada tidak kepercayaan kepada Tuhan. Di sana ada duka berkepanjangan. Di sana ada sakit hati, tidak mengampuni. Di sana ada rasa amarah. Di sana ada kesombongan. Diisi dengan sampah, saudara. Diisi dengan sampah. Wadahnya sama, tapi tidak terlihat. Tidak kelihatan. Tetapi ternyata isi wadah ini sampah. Ada kekecewaan, kemarahan, sakit hati, kemalasan, iman yang tidak bertumbuh, kecewa dengan sesama, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan pemimpin. Hal-hal ini kita tumpuk dan gak ada yang tahu. Karena ini kelihatan, tapi sebenarnya gak ada yang tahu. Tetapi saudara, ketika kita mengizinkan ini terus, sampah ini akan semakin bertambah banyak dan tidak akan mungkin dialiri dengan Roh Kudus. Tidak akan mungkin, saudara. Tidak akan mungkin. Seandainya saudara bilang, saya dipenuhin kok dengan Roh Kudus, tetapi ini masih numpuk. Itu hal yang tidak mungkin. Itu semua adalah tipu daya iblis. Tetapi ketika kita memperlakukan hidup kita dengan benar, maka kita akan melihat apa yang mengisi. Kita diisi oleh firman. Hidup kita dipenuhi dengan kasih. Hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Ada kesabaran. Ada penguasaan diri. Ada kelemah lembutan. Ada kasih. Ada sukacita. Ada kerajinan. Ada kerendahan hati.
ada iman, selalu diisi dengan firman, selalu diisi dengan sukacita. Semua yang terjadi dalam hidup selalu dianggap bahwa Tuhan baik dan tidak pernah berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Sampai kemudian percaya bahwa hidup yang kuhidupi sekarang adalah oleh karena Kristus dan firman-Nya. Haleluya, diisi terus dengan kebenaran, saudara. Jadi kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua tergantung kepada kita. Bagaimana kita menyikapi dan mengisi hidup kita. Wadahnya sama. Dan orang yang ada di luar bisa tidak melihat dan tidak tahu sebenarnya isi hati kita ini apa. Wadah kita sudah diisi enggak dengan sesuatu yang benar. Tapi saya mau katakan keluargaku dalam Tuhan, penilaian orang lain, bahkan validasi dari orang lain itu enggak ada hubungannya dengan keselamatan kita. Tetapi siapa yang bisa melihat ini? Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Ketika ini dilihat oleh Tuhan, di hadapan manusia kita bisa bersembunyi. Tetapi ketika Tuhan melihat, kita gak bisa berbuat apa-apa. Dan Roh Kudus inilah yang akan memimpin kita, menuntun kita untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang sia-sia ini. Untuk tidak lagi takut, untuk tidak lagi khawatir, untuk tidak lagi marah, untuk tidak lagi menjadi pendendam, untuk tidak lagi menjadi orang yang malas beribadah, untuk tidak lagi menjadi orang yang sia-sia. Tetapi sudah diisi dengan apa? Dengan kepenuhan Roh Kudus. Buah-buah roh ada di dalam. Karakter kita sudah diubahkan. Ini menyegarkan, saudara. Ini menyegarkan. Firman itu menyegarkan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Roh Kudus adalah roh yang menuntun kita, yang menolong kita, bahkan memberikan penghiburan kepada kita. Haleluya, haleluya. Coba pastikan yang mana yang saat ini menjadi isi dari hati dan pikiran kita, saudara. Kalau tubuh bisa menipu, betul? Gestur kita bisa menipu. Hanya orang-orang dengan psikologi yang tinggi dan mempelajarinya itu bisa membaca gestur tubuh siapapun. Ciri-ciri orang yang bohong, kemana lirikan matanya, saya tahu, saudara. Karena saya pelajari. Ada itu pelajarannya, cara membaca bahasa tubuh. Jadi untuk tahu orang itu bohong atau enggak, ada bacaannya, saudara. Bukan karena kita ini ya, tapi bisa tahu. Nah, sekarang kita yang pastikan. Yang mana isi hati kita, saudara? Yang mana wadah kita? Sama. Orang lain gak pernah tahu, saudara. Tapi Tuhan tahu. Sampai nanti kedalaman hati ini Tuhan lihat. Tidak ada yang tersembunyi dan terselubung di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati. Airnya tolong diamankan, takut. Ya. Penuh dengan roh. Mari kita pastikan, keluargaku. Hidup kita harus penuh dengan roh. Pastikan apa yang sedang mengisi hidup kita pada saat ini. Roh Kudus, kita baca dulu di dalam Yohanes 14 ayat 26. Untuk menghindari hal-hal yang tadi, sampah-sampah itu kita mau buang, saudara. Buang semua sampah itu. Gak akan mungkin ada persatuan antara terang dan gelap. Gak bisa, keluargaku. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Memang harus benar-benar dibuang semua. Harus diremukkan. Gak bisa ada satu sampah pun. Kalau memang isinya adalah firman, isinya adalah Roh Kudus semuanya. Gak bisa bergandeng dengan sampah yang tadi. Kalau memang isinya sampah semua. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Inilah fungsi Roh Kudus. Sehingga ketika Roh Kudus datang, ketika Roh penghibur yang diutus Bapa kepada kita, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, keluargaku. Itulah sebabnya setiap hari
sebelum memulai aktivitas apapun, berdoalah. Minta tuntunan Roh Kudus. Ketika ketemu pun di jalan, ya, sesuatu yang tidak mengenakan kita, yang dulunya kita suka memaki, akhirnya kita tidak lagi memaki dengan bahasa kebun binatang. Haleluya. Saya pernah ke satu tempat. Nah, tempat itu memang pelayanan lah ya, untuk pelayanan publik gitu. Bukan pelayanan publik juga lah, pokoknya pelayanan lah. Nah, customer yang datang, kebetulan saya jadi customernya saat itu. Tempatnya nyaman dan saya sudah nyaman ketika memasukinya. Tempatnya nyaman, saya nyaman, dan karyawannya juga ramah. Lalu saya ditangani dengan baik, saya nyaman sekali. Sampai saya bilang, wah enak tempatnya, kalian juga ramah-ramah. Saya kalau memang sesuatu yang pantas saya puji saudara. Dan mereka pun senang dan melayani saya dengan baik. Tapi di dalam perjalanannya tiba-tiba ownernya datang. Saya awalnya nggak tahu itu ownernya, pemiliknya. Teleponan kencang-kencang saudara, suaranya kuat-kuat. Ketawa-ketawa sambil suaranya kuat banget gitu ya. Saya mulai nggak nyaman, ya. Tadi awalnya saya nyaman datang ke tempat itu, rasanya mau menikmati pelayanannya, gitu ya. Tiba-tiba ownernya datang teleponan dengan suara yang kencang-kencang. Tambah lagi, banyak kali cakap kotornya saudara. Sambil ngomong sama temennya, jadi itu udah kayak bahasa gaulnya, tapi bahasa kotor semua. Maaf ya, gak perlu minta maaf sih, orang itu bahasa apa sih ya. Kadang bilang, babi lah kau, anjing lah kau katanya ya. Sama bahasa-bahasa yang lain yang itu gak usah saya ucapkan lah. Itu bahasa yang sangat gak baik. Jadi kayak bahasa biasa buat dia. Saya tambah gak nyaman. Terus saya tanya karyawannya, itu siapa? Pemiliknya kak katanya. Wih, kok lebih bagus attitude kalian ya dari pemiliknya? Saya bilang begitu. Nah, yang mau saya katakan di sini keluargaku, kepemilikan atau tingkat sosial atau tingkat kerohanian belum tentu menggambarkan sesuatu yang baik yang bisa dikeluarkan menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa yang keluar dari mulut, kata firman Tuhan, berasal dari hati. Haleluya. Jadi kalau orang yang selalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang kasar, berarti hatinya juga sedang tidak beres. Saya tidak bertanya apapun, tapi akhirnya saya bilang, kok gitu ya ngomongnya, saya nggak terbiasa loh dengar yang kayak begitu. Nah, tanpa saya tanya, karyawannya yang ngomong gini, iya, rupanya pernikahannya sedang tidak baik-baik saja, gitulah ceritanya ya. Jadi sedang divorce lah dengan suaminya. Nah, jadi berarti apa yang kita keluarkan setiap hari, baik itu perkataan, tutur kata, sikap hati kita, memang benar-benar berasal dari perbendaharaan hati kita. Haleluya. Nah, itu tadi, kalau isinya benar, air, firman, Roh Kudus, kemudian buah-buah roh, maka dia juga akan mengeluarkan aliran-aliran air hidup. Haleluya. Firman Tuhan katakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Tetapi jikalau di dalam perbendaharaan hati kita ada seperti yang tadi, ada ketakutan, ada kesombongan, ada kekhawatiran, ada kemarahan, ada ketidakpuasan, ada perlawanan, ada pertentangan yang kita pendam berlama-lama, Roh Kudus mungkin satu saat akan ingatkan kita. Enggak tiba-tiba Roh Kudus atau Allah akan berbicara, hai anakku yang kukasihi, engkau sudah melakukan seperti ini. Enggak seperti itu keluarga. Tetapi lewat firman Tuhan, dia akan menegur kita, akan mengingatkan kita, akan membawa kita, mengajarkan kita untuk
Haleluya. Itu sebabnya ketika Roh Kudus berbicara, dia pasti akan membawa kepada pertobatan. Haleluya. Dia pasti akan membawa kepada pertobatan kalau orang itu mau bertobat. Tetapi jika tidak, maka siap-siap orang itu mungkin akan kehilangan keselamatannya. Tetapi jikalau masih ada waktu, saudaraku, keluargaku, mungkin apa yang saya sampaikan ini sederhana, tapi saya mau katakan, mulailah kita mempersiapkan wadah hati kita dengan sebenar-benarnya. Haleluya. Sekecil apapun sampah, saudara yang tahu, keluargaku yang tahu sampah apa yang saat ini sedang ada di hati saudara. Saya nggak bisa tahu, kecuali kalau Roh Kudus akan menunjukkan. Bisa saja saudara, ya, lewat hamba-hamba Tuhan. Tadi kami ke Tebing Tinggi karena ada pertemuan alumni Ikatan Sekolah Alkitab Palembang, dan saya kebetulan salah satu guru kami dari Palembang juga hadir, dan kesaksiannya seperti ini. Saya tertangkap di situ. Jadi setiap hari memang kebutuhan untuk sekolah Alkitab itu satu hari 60 juta, betul ya? Tadi kata Om Max ya, 60 juta setiap hari. Bayangin berapa kepala yang harus dikasih makan saudara. 60 juta per hari. Jadi satu kali memang sekolah Alkitab Palembang itu besar sekali, sangat luas ya. Kebutuhan makanan. Satu kali dapat laporan dari dapur, dipanggil Papi, pimpinan sekolah Alkitab. Papi, beras kita habis. Nah, beras habis tiba-tiba begitu, bayangin harus kasih makan ratusan orang. Tiba-tiba dari mana? Karena uang sponsor itu tidak ada sponsor yang menetap, keluargamu. Tidak ada sponsor yang menetap. Tapi kalau udah kepepet begini, biasanya pimpinan sekolah Alkitab akan telepon seseorang untuk mengantarkan beras. Karena udah kepepet. Tapi dia paling tidak mau diganggu itu hari Jumat. Kebetulan itu hari Kamis, ada habis beras. Pokoknya Kamis, Jumat, Sabtu ya. Dia tidak mau diganggu. Dan benar saudara, ketika pimpinan sekolah Alkitab telepon orang yang biasa jadi perhentian terakhir untuk mengirim beras, itu gak mau antar saudara. Lalu si Papi pergi ke dapur, dia kumpulkan semua. Dia berdoa dulu, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba beras habis dan ternyata tidak bisa langsung dapat dari orang yang ditelepon. Si Papi berdoa, ketika berdoa lalu dia datang ke dapur, dia kumpulkan semua. Roh Kudus sudah bicara kepada beliau. Ada di antara kalian ini yang sedang bermusuhan. Kenapa? Berkat kita sudah berdoa, tapi tidak datang berkatnya. Diam semua saudara. Siapa yang sekarang sedang tidak punya hubungan yang baik satu dengan yang lain, tolong diakui. Kalau enggak, kita enggak makan. Puasa, 1 minggu puasa saya tahan. Kalian yang enggak tahan. Kira-kira seperti itu. Diam semua saudara. Takut. Enggak ada yang mau makan. Puasa, enggak makan. Karena enggak dapat berkat, enggak dapat beras. Sebelum ada yang mengakui ini, kita enggak akan makan. Tiba-tiba saudara, saya baru teringat, ternyata Ibu Mama Paima lulusan sekolah Alkitab Palembang ya. Lupa tadi ngajaknya. Ada di grup kan. Oh iya. Ya, pemimpin pujian kita tadi itu lulusan sekolah Alkitab Palembang kelas 2 ya. Kelas 1-nya di Purbasari ya, puji Tuhan. Nah, ketika itu akhirnya ada yang mengaku saudara. Ternyata ada yang mengaku. Benar, ternyata di situ sedang ada permusuhan. Sedang tidak punya hubungan baik satu dengan yang lain. Dan akhirnya Om Max bilang, saling bermaafan. Gak peduli siapa yang salah, yang penting respon. Dan akhirnya saudara, mereka bermaafan. Mereka saling berpelukan, saling minta maaf. Tanpa peduli, tanpa tanya, kau yang salah duluan. Dan apa yang terjadi saudara? Selesai itu semua mereka berdoa 70 karung ya. Tiba-tiba datang beras 70 karung saudara. 70 karung langsung datang tanpa ditelepon, tanpa diminta. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara.
Bukan sama orang yang tadi dimintai tolong itu loh. Entah dari mana itu datang. Entah dari mana tahu. 70 karung langsung datang. Gak tahu itu ukuran berapa. Yang pasti pesta pora lah mereka. Tidak jadi puasa. Maksudnya di sini keluargaku. Tuhan memang sangat menginginkan kita itu jadi bejana yang sempurna. Haleluya. Terkadang bukan itu banyak yang gak makan. Tapi hanya karena ada beberapa orang yang bermasalah. Semua jadi bisa gak makan. Bisa keluargaku? Jika kita ada dalam satu perahu, ada dalam satu tempat, disinilah kita memang harus saling mengingatkan. Karena jika ada satu orang saja yang berdosa, itu bisa membuat semuanya akan kehilangan berkat Tuhan. Itulah kenapa Roh Kudus sayang. Diingatkanlah pimpinannya untuk menyampaikan bahwa di sini ada yang sedang tidak baik-baik saja. Dan tidak segampang itu mereka mengakui. Tapi lihat mujizatnya saudara. Seketika 70 karung beras itu datang tanpa ditelepon, tanpa diminta, dan gak tahu dari mana. Haleluya, haleluya. Jadi mungkin ada berkat-berkat yang kita memang harus doakan supaya berkat itu dicurahkan buat kita. Tapi ada berkat kedua saudara. Ini ayatnya, ayat terakhir. Ada berkat berikutnya, ada berkat yang memang harus kita gumulkan untuk Tuhan berikan pada kita. Kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca bersama-sama. Ini tipe berkat yang kedua. Dan ini yang selalu saya mau raih dari Tuhan. Ya, dan saya mau kita semua juga raih ini. Saya udah jarang berdoa untuk diberkati oleh Tuhan. Karena saya bagus kerja untuk Tuhan. Dan karena saya lihat Tuhan memang mengerjakan begitu banyak. Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ini tipe berkat yang kedua keluargaku. Kalau yang pertama berkat itu yang kita doakan supaya Tuhan beri. Berkat yang kedua adalah berkat yang Tuhan perintahkan. Haleluya. Berkat yang Tuhan perintahkan. Haleluya. Jarak antara Gunung Hermon dengan Gunung Sion itu 8 jam perjalanan jauhnya. Kayak dari mana ke mana lah itu. Jangan naik pesawat ya, darat. Medan Sibolga saudara. Ini gak dekat. 8 jam perjalanan jauhnya. Medan Sibolga. Tapi seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jauh gak itu keluargaku? Jauh banget. Dari sini sampai Sibolga. Seperti itulah berkat Tuhan diperintahkan kepada kita. Haleluya. Berkat itu pasti diperintahkan. Percaya saudara. Kami sudah mengalami. Jadi saya pribadi gak pernah berdoa supaya Tuhan minta ini. Enggak. Karena saya udah alami. Kami sudah alami. Bagaimana Tuhan memang memerintahkan berkat saudara. Memerintahkan berkat. Awal-awal kan kami sudah sering kali bersaksi ya. Ya, sampai sedangkan untuk mobil yang kami pakai pun Tuhan sediakan. Cuma saya punya prinsip. Bahkan kami punya prinsip bahwa kami hanya pengelola, Tuhan penguasa tunggal pemiliknya. Haleluya. Ya, Tuhan izinkan kami memakai. Bahkan saat ini ada 2 mobil, keluargaku boleh lihat ya. Itu semua bukan kepemilikan kami saudara. Ada yang memberi pakai. Luar biasa gak Tuhan saudara? Haleluya. Mobil putih itu manual. Tetapi semenjak kaki Pak Gem kemarin sakit lututnya,
Ada yang memberi pakai. Untuk kami pakai yang abu-abu itu matic. Jadi nggak terlalu capek untuk pakainya. Luar biasa kan? Tapi nggak pernah minta. Pernah awal-awal saya minta, tapi saya akhirnya dapat pengertian, nggak usah minta deh, kerja aja buat Tuhan, gitu. Nanti Tuhan berikan. Haleluya. Saya nggak pernah terpikir bakal berangkat ke Korea, saudara. Gimana coba? Tapi saya cuma kerja aja buat Tuhan. Tuhan sediakan. Haleluya. Nggak pernah terpikir saya. Memang dari dulu saya pengen ke Korea. Tapi puji Tuhan semua sudah full. Sudah selesai semua. Visa saya sudah keluar. Ongkos pesawat juga sudah selesai. Haleluya. Tinggal ready to go. Haleluya. Di sana memang belajar, saudara. Bonusnya jalan-jalan memang. Tapi lebih kepada memang di sana sekolah. Ya. Jadi hampir 3 minggu nanti saya juga di sana akan sekolah kayak Bible study juga. Ya, walaupun ada jalan-jalannya. Tak pernah terpikirkan saya, saudara. Gak pernah. Tapi Tuhan sediakan. Haleluya. Demikian juga dengan kita. Gak usah fokus dengan berkatnya keluargaku. Tapi bagaimana dengan setiap hari. Saya juga setiap hari berusaha apa sampah hati saya. Saya mau buang. Saya gak mau ada penghalang untuk saya diberkati Tuhan. Terutama kesehatan. Saya mau sehat setiap hari. Kalau kita udah punya pikiran, ya, ada salah satu jemaat yang gak pernah sakit selama ini. Tetapi begitu sudah terganggu pikirannya, terganggu seluruhnya, saudara. Akhirnya jadi jatuh sakit. Benar. Ya, itu sebabnya apapun yang pada saat ini sampah di dalam hati kita mulai lucuti satu persatu. Jangan kita merasa itu beres. Gak ada yang perlu digengsiin, saudara. Gak ada. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan kok. Mau manusia bilang apa gak usah pedulikan keluargaku. Ingat, masuk surga masing-masing. Haleluya. Boncengan suami istri pun gak bisa. Mama dengan anak, bapak dengan anak gak bisa. Besti sebesti apapun gak bisa boncengan, saudara. Ke surga masing-masing. Amin. Itu sebabnya bereskan setiap hari. Setiap sampah yang ada di dalam hidup kita. Tetapi diganti dengan kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Itu sebabnya nanti kesanalah, kata firman Tuhan, akan diperintahkan berkat. Haleluya. Mau Tuhan perintahkan berkat, saudara? Haleluya. Gak usah minta-minta, saudara. Percaya aja. Saya menjalani hidup ini benar-benar kayak Petrus yang berjalan di atas air. Memang pernah saya rasa kayak Tuhan udah mau tenggelam. Tapi saya pokoknya fokus. Oh, itu Yesus bukan hantu. Kayak Petrus kan sempat bilang, itu Tuhan apa hantu? Hantu. Tuhan. Lama-lama jadi hantu kan. Jadi fokus aja. Fokus di sana itu Yesus. Walaupun sudah mulai hampir tenggelam, fokus saja. Pokoknya saya harus capai Yesus. Nanti Tuhan yang akan perintahkan berkat, saudara. Haleluya. Ada pengucapan syukur. Walaupun keadaan belum seperti yang kita ingini, ucapin aja syukur, saudara. Haleluya. Dari mana Tuhan datangkan berkat, gak peduli. Dari mana, terserah Tuhan. Gak usah dipikir-pikir. Kalau kita pikir-pikirin, saudara, dari mana Tuhan datangkan berkat, gak jadi itu. Percaya kata saya. Iya, kalau kita udah berserah, Tuhan pasti akan kerjakan sesuai dengan kehendaknya. Haleluya. Mau Tuhan perintahkan berkat? Kita baca dulu ayat 1-nya. Ada syaratnya. Haleluya. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Yerusalem itu yang terdekat. Ada hubungan yang tidak baik antara suami dengan istri. Itu dulu diberesin. Haleluya. Orang tua dengan anak. Kalau ada lagi yang sedang bermasalah, ayo segera bereskan. Apa kata-kata yang ESC kemarin? Bukan soal siapa yang salah atau benar, tetapi respon. Haleluya. Bukan soal siapa yang salah atau benar, tetapi respon. Kasih deadline-nya. Kasih deadline-nya sama Tuhan. Gak usah sama Tuhan deh, sama hati sendiri. Kapan saya bisa memaafkan? Kapan saya bisa, bukan soal siapa salah dan benar, tetapi respon. Karena kita mau berkat itu diperintahkan kepada kita. Puji Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Pemain musik saya undang datang ke depan. Haleluya.
dekat kasih-Mu Bapa? Ada? Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jangan tinggi kali. Apa mami biasa ya? Haleluya. Haleluya. Turunin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa. Keluargaku, penuhlah dengan roh. Kalau kita tetap penuh dengan roh, maka sampah-sampah tadi tidak akan kita izinkan tinggal dalam hidup kita. Setiap hari penuhlah dengan roh. Setiap hari maulah dituntun roh. Setiap hari hiduplah, berpeganganlah kepada apa yang roh mau izinkan untuk kita kerjakan setiap hari. Haleluya. Kalau Roh Kudus minta kita maju. Tapi kalau Roh Kudus kita mau mundur selangkah, jangan gengsi. Karena Tuhan mau setelah itu Dia akan majukan kita 2 langkah, saudara. Gak apa-apa mundur 1 langkah, untuk nanti Tuhan siapkan kita maju 2-3 langkah ke depan. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa